ya'lamuhu bi nafsihi wa daniyat kudak birada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'd. Sahabat ulul albab yang dimuliakan oleh Allah, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya Al-Qur'an adalah satu kitab yang menjadi pamungkas atau penutup dari kitab-kitab samawi yang sebelumnya Allah turunkan ke nabi-nabi sebelumnya, ya. Di mana dalam Al-Qur'an itu konten-kontennya juga mencakup konten-konten yang ada dalam kitab Taurat, mencakup konten-konten yang ada dalam kitab Injil, dan mencakup konten-konten yang ada dalam kitab Zabur. Lalu disempurnakan menjadi kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sangat meyakini bahwa Al-Qur'an adalah the guide, ya, yaitu Al-Qur'an mampu menjadi pembimbing kita, mampu menjadi penunjuk jalan kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampu memberikan guidance, arahan-arahan, panduan-panduan, cahaya yang menerangi jalan kita nantinya. Sehingga di Al-Qur'an itu konten-kontennya begitu kompleks, ya, dan juga begitu rinci, di mana konten dari Quran nanti mencakup hukum, ya. Jadi cara kita sholat atau panduan tentang kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan itu ada di Quran. Walaupun nanti kaifiatnya, teknis-teknisnya akan dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya, ya. Kemudian di Quran juga kontennya mencakup kisah-kisah sejarah masa lalu yang bisa diambil pelajaran oleh kita. Contoh kisah tentang Bani Israel, kisah tentang kaum Tsamud, bagaimana mereka dalam berinteraksi dengan Tuhan, bagaimana pembangkangan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang bisa kita ambil pelajaran dari pembangkangan mereka sehingga kita tidak terjebak seperti kaum-kaum mereka, ya. Jadi kita bisa ambil pelajaran dari sejarah peradaban di masa lalu melalui Quran. Makanya Quran bisa dibilang kitab antropologi yang sangat-sangat rinci, ya, untuk mampu membongkar sejarah-sejarah manusia. Di Quran juga akan menjelaskan tentang Allah, ya. Jadi Allah memperkenalkan dirinya itu ada di Quran tentang siapa Tuhan, siapa itu Allah, karakteristiknya bagaimana, sifat-sifatnya. Jadi kita bisa mengenali Allah menggunakan Quran. Dan Allah sendiri menyatakan dalam Quran bahwa Quran itu tidak mungkin ada kesalahan di dalamnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitab ini yaitu Al-Qur'an, hadzal kitab, la raiba fihi, itu enggak ada keraguan, la syakka fihi. Dalam kitab tafsir Jalalain jelaskan la syakka fihi, enggak ada keraguan sedikit pun yang menyebabkan seolah-olah Quran itu tidak mampu menjadi petunjuk atau bahkan seolah-olah Quran itu memiliki kesalahan. Tidak. Karena Quran dinyatakan la raiba fihi, la syakka fihi. Yang fungsinya hudan, mampu ngasih guidance, ngasih petunjuk, ngasih arahan-arahan kepada kita. Nah, cuma pertanyaannya, ternyata kalau kita simak, kalau kita hanya membaca Quran secara teks, kalau hanya membaca Quran secara letter work, ya,
maka kita akan menemukan seolah-olah Quran itu ada kontradiksi di dalamnya. Contoh, ya, dalam ilmu kita, ilmu tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim." Dalam surat Asy-Syura ayat ke-11, ya, di ujung ayatnya Allah menyatakan, "Laisa kamitslihi syai'." Bahwa Allah sebagai Tuhan, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Tidak ada makhluk, tidak manusia, tidak hewan, tidak tumbuhan, tidak langit, tidak bumi, tidak malaikat. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Serupa dari sisi apa? Serupa dari sisi zat. Jadi zat, tidak ada satupun zat makhluk yang serupa dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak juga dari sisi sifat. Jadi tidak boleh kita sematkan sifat-sifat Allah yang sama dengan sifat-sifat makhluk, atau kita sematkan adanya makhluk yang sifatnya sama dengan sifat Tuhan. Tidak, ya. Karena Allah bilang laisa kamitslihi syai'. Kemudian Allah juga menyatakan dalam surat Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad." Tidak ada pada Allah, bagi Allah, kufuwan ahadun, satu hal pun yang sekufu, yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat qat'i. Ini ayat yang disepakati ulama bahwa kita harus mengimani nggak ada satupun zat, nggak ada satupun makhluk, syai'un, ahadun, satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, baik dari sisi zat ataupun dari sisi sifat. Cuma kalau kita hanya baca secara tekstual, ya, di ayat lain, contohnya di surat Toha, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa." Allah yang Maha Rahman, alal arsy, di atas arsy, istiwa, bersemayam, duduk, ya. Nah, duduk, bersemayam itu adalah sifat-sifat yang melekatnya pada makhluk, ya. Karena makhluk memang butuh tempat untuk menempat. Sedangkan Allah bukan makhluk. Kalau kita lihat secara tekstual, secara literal, seolah-olah satu ayat, yaitu laisa kamitslihi syai' di surat Asy-Syura, dengan ayat Allah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa di surat At-Toha, seolah-olah dia kontradiksi, saling bertentangan. Apakah di sini Quran menjadi ada secuil keraguan? Ternyata tidak. Ya, bukan menjadikan keraguan ayat-ayat tersebut, bukan. Akan tetapi cara memaknainya tidak hanya secara tekstual. Nah, maka dari sini para ulama dalam memahami ayat-ayat seperti itu terbagi nanti menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah kaum salaf, ya, di mana kaum salaf adalah para ulama-ulama di 3 abad awal setelah Rasulullah SAW hijrah, ya, hijrah. Siapa saja mereka itu? Para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka dalam memaknai ayat Allah, ketika mereka memaknai ayat laisa kamitslihi syai', mereka sangat meyakini bahwa Allah nggak serupa dengan apapun. Lalu ketika melihat ayat lain, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bagi mereka tidak membayangkan, tidak menggambarkan bagaimana teknisnya Allah duduk, bagaimana teknisnya Allah bersemayam. Sehingga bagi mereka, kita mengimani ayatnya, kita mengimani bahwa Allah itu di atas arsy, tapi kita tidak mempertanyakan bagaimana teknisnya. Nah, ini yang disebut dengan tafwid, yaitu menyerahkan makna yang seharusnya dipahami secara akal itu menjadi makna yang hanya Allah yang memahaminya. Maka dari sini para ulama salaf, ya, tidak mau melampaui terlalu jauh domain yang hanya Allah yang tahu.
Karena mereka memahami betul bahwasanya manusia punya tapal batas akal. Akal manusia punya keterbatasan untuk memahami sesuatu yang meta akal, melampaui akal. Jadi bagi mereka udah kita serahkan, kita yakini karena ada ayatnya, Allah menyatakan itu, tapi kita tidak mempertanyakan bagaimana teknisnya Allah istiwa. Ini disebut dengan tafwid. Jadi tafwid sebenarnya takwil juga, yaitu takwil maknanya adalah mengubah makna menjadi makna lain. Di sini dalam konteks tafwid mengubah makna yang dikenal oleh manusia menjadi makna yang hanya Allah yang tahu. Itu tafwid ya. Jadi perkataan Imam Malik begitu terkenal untuk tafwid nih ya. Imam Malik menyatakan begini. Al istiwa'u ma'lumun ya. Istiwa kita paham banget maknanya apa. Duduk itu seperti apa secara teknis kita tahu. Secara akal kita. Wa kaifiyatu anhu majhulun ya. Wa kaifiyatu majhulun. Teknis bagaimana Allah istiwa, teknis bagaimana Allah duduk, itu tidak mampu dijangkau oleh akal manusia. Sehingga majhulun, ya, tak terbayangkan, tak tergambarkan. Kita nggak punya ilmunya, gitu ya. Dan menariknya wasu'alu anhu bid'atun. Nanya bagaimana teknisnya Allah duduk, yang ada pada ayat tersebut bid'ah. Itu bid'ah. Perkara hal yang baru yang bisa merusak ranah akidah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bisa menyebabkan muncul setitik keraguan bahwa Quran itu adalah hidayah. Bisa menyebabkan seolah-olah kontradiksi terjadi pada Al-Quran. Makanya jangan ditanya. Teknisnya bagaimana jangan ditanya. Ya. Nah cuman ternyata untuk kaum kholaf beda lagi. Di kaum kholaf ini sudah mulai banyak ghazul fikri, peperangan pemikiran, ada pertarungan ideologi, ada pertarungan intelektual di mana anak-anak muda di zaman tersebut sangat-sangat kritis dalam mempertanyakan segala sesuatu, termasuk mempertanyakan bagaimana istiwanya Allah, bagaimana cara menanggapi ayat laisa kamitslihi syai' dengan ayat Ar-Rahmanun al-Astawa. Dari sinilah muncul para ulama kholaf, ya salah satunya adalah Al-Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari, atau kita lebih kenal dengan Imam Asy'ari, dengan mazhabnya Asy'ariyah, dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, ya dengan mazhabnya Maturidiyah. Di mana mereka berdua ini mencoba mengkompromikan akal tersebut. Ya. Bagaimana caranya? Ternyata dalam satu term, dalam satu kata, itu bisa memiliki dua makna. Ya, makna pertama adalah makna hakiki, yaitu makna sebenarnya. Yang kedua makna majazi, yaitu istilah atau majaz. Ya. Sebagai contoh, misalnya Pak Presiden Jokowi duduk di kursi presiden selama 10 tahun. Nah, kita lihat apakah Pak Presiden Jokowi itu duduk, dia nggak pulang-pulang, dia nggak tidur di kasur, dia tidak kunjungan ke wilayah, dan dia cuma duduk di kursinya selama 10 tahun? Atau Pak Presiden Jokowi duduk di sana maksudnya adalah menjabat, menduduki posisi, menguasai kursi presiden selama 10 tahun. Nah, kalau teksnya yang pertama, yang dia nggak turun-turun, dia nggak pulang-pulang, dia nggak kunjungan, itu namanya makna hakiki. Di mana kita menempatkan makna duduk sebagaimana semestinya makna duduk. Tapi yang kedua, pernyataan yang kedua adalah makna majas, di mana kita menempatkan kata duduk menjadi kata lain yang punya konotasi majas ya di sana. Contohnya adalah duduk bermakna berkuasa. Jadi Pak Presiden menguasai kursi presiden selama 10 tahun. Artinya apa? Presiden Jokowi tetap kunjungan, tapi posisi kedudukan sebagai presiden tetap beliau kuasai. Begitupun ketika kita memahami istiwa. Kita mencoba mencari makna yang tidak merendahkan derajat ketuhanan. Karena kalau Allah disamakan dengan makhluk, ya itu akan mengurangi ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kan laisa kamitslihi syai'. Allah nggak boleh serupa dengan segala sesuatu.
Maka di sini para kaum khalaf yang menggunakan metode takwil, yaitu mengubah makna kepada makna lain, yaitu dari makna hakiki kepada makna majazi. Para kaum khalaf memahami Allah istiwa tidak duduk sebagaimana zat duduknya makhluk, tapi mereka memaknai duduk adalah seperti berkuasa istaula. Artinya Allah alal arsy berkuasa atas segala sesuatu. Nah, itulah pentingnya kita dalam memahami bahwa di antara Al-Qur'an ada ayat-ayat yang qat'i, ya, ada ayat-ayat yang mutasyabih, ada ayat-ayat yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Di mana di ayat-ayat yang mutasyabihat ini para ulama tidak menerjemahkan secara letterlek, secara tekstual, tapi memikirkan kompromi menggunakan akal dan juga argumentasi-argumentasi logika. Apakah ini dilarang? Tentu tidak, karena Allah sendiri sering sekali di ujung ayatnya menyatakan afala ta'qilun, afala tatafakkarun, seperti itu. Jadi akal kita memang harus difungsikan. Agar apa? Agar jangan sampai Quran seolah-olah memiliki kontradiksi. Artinya ketika Quran dianggap ada kontradiksi, yang salah bukan Qurannya, tapi yang salah adalah persepsi kita, interpretasi kita terhadap Al-Quran. Karena tidak menggunakan cara berpikir yang runut. Dan ilmu dalam menggunakan cara berpikir runut adalah ilmu mantik. Nah, jadi kita penting belajar ilmu mantik. Nanti turunan ilmu mantik adalah ilmu yang akan kita bahas pada video-video selanjutnya, yaitu ilmu kalam. Bagaimana kita mengenali Tuhan tidak hanya sekedar menggunakan jalur teks atau nakli, tapi menggunakan jalur argumentasi atau akli. Seperti itu. Ya, demikian video kita pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.